Oke, alhamdulillah ini Zoom pertama kalinya, di Cebu gitu kan, dan saya berharap bahwa Zoom seperti ini bisa kita lakukan lagi di next-nya. Kita bikin kegiatan Zoom lagi dan kita akan membahas satu persatu, hal-hal yang mungkin itu menjadi sangat penting untuk dibahas di, Zoom kita. Karena kita juga masih terbatas dengan yang namanya pertemuan secara langsung ya. Dan kalau Zoom, anytime kita bisa bikin yang namanya Zoom seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah join menjadi agen. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom ini. Dan bahasan kita hari ini adalah tentang target. Dan kalau kita ngomongin tentang target, Masya Allah banget. Uh, Tadi pagi itu saya diskusi dengan suami saya terkait dengan kemungkinan besar Indonesia ini akan masuk ke dalam resesi. Karena kita sudah -5 pertumbuhan dari ekonominya dan ini artinya harus sudah mulai siap-siap nih untuk semua orang apa yang akan terjadi ketika Indonesia resesi. Dan saya langsung berpikir bahwa kalau resesi ini sampai terjadi, amit-amit ya, teman-teman, satu hal yang harus dilakukan oleh kita semua yang sekarang itu menjadi tim di, eee, Cebu ini, oke. Menjadi tim di Cebu adalah memiliki target bahwa jangan sampai kita ikut dalam resesi tersebut, karena ini pasti akan, eee apa ya, tidak tidak nyaman untuk kita semua. Kita akan kekurangan yang namanya itu uang, kita akan, apa namanya itu, kalau dari sekarang aja saya sudah di komunitas ibu-ibu doyan bisnis, ada yang tidak bisa bayar SPP, ada yang sudah bahkan makan aja susah, ada yang sudah mulai ngejualin apa yang ada, di rumahnya, bahkan kayak ada yang mau ngejualin baju bekas, ada yang mau ngejualin lemari di tokonya, yang tokonya mulai sepi dan ini, sungguh sedih gitu dan saya pengen bahwa teman-teman yang ada di sini, yang ada di Cebu ini menjadikan bahwa Cebu adalah peluang untuk, kita itu mencari nafkah baru, gitu kan. Cebu adalah menjadi, satu peluang bagaimana teman-teman ini bisa mentargetkan diri sendiri untuk tidak, tidak masuk ke dalam eee, apa namanya tuh, kelompok yang saat ini merasa kurang dan tidak tahu saya harus ngapain gitu. Nah, Cebu adalah sebuah peluang buat teman-teman yang juga teman-teman harus sudah mulai mampu mengedukasi kepada teman-teman yang lainnya yang saat ini belum masuk ke dalam Sebu ikut join menjadi agen, tapi bagaimana Sebu ini bisa memberikan alternatif bertambahnya ilmu, alternatif bertambahnya networking, dan alternatif sebuah bisnis yang saat ini belum sesak di lapangan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan ketika teman-teman join di dalam satu bisnis yang pasarnya sudah sesak, nawarin ke sini udah jadi member, nawarin ke sini, saya sudah punya, nawarin ke sini, saya baru join kemarin, nawarin dari sini. Kok kayaknya nggak ada lagi tempat di mana orang lain sudah pada tahu produknya. Nah, Cebu ini menjadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pasarnya itu masih luas. Hah? Cebu? Apa itu Cebu? Orang masih bertanya Cebu itu apa gitu. Sehingga akhirnya kalau menurut saya untuk teman-teman mentargetkan diri bahwa akan mendapatkan agen baru atau reseller baru atau customer baru, ini jauh lebih besar peluangnya. Sehingga jangan main-main dengan target. Kita harus targetkan tinggi. Bagaimana caranya bahwa di masa Cebu ini yang memang masih produk yang sangat baru di pasaran, kita bisa meraup sebanyak-banyaknya keuntungan. Raup sebanyak-banyaknya keuntungan dan tabungkan, gitu kan. Karena saat ini yang harus dilakukan oleh semua orang bersiap-siap untuk memiliki tabungan yang cukup besar, gitu kan. Ketika memang benar-benar nih, ini ngeri banget kalau memang akan terjadi resesi ya, dan mungkin resesinya bukan hanya Indonesia, tapi resesi dunia. Dan satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, sebesar maka menabunglah menabunglah menabunglah. Untuk jualan kita harus punya target omsetnya berapa, bahkan untuk menabung kita harus punya target menabung berapa. Dan kita juga harus punya target berapa banyak orang yang akan join di Cebu ini, kemudian dia juga merasakan bahwa, oh oke, gitu kan, ternyata ini ada satu peluang baru yang mungkin bisa menjadi
salah satu pijakan baru, salah satu produk baru yang pasarnya masih luas dan saya masih bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan join di Cebu ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa target yang paling realistis yang bisa dimiliki oleh teman-teman atau yang bisa dicanangkan oleh teman-teman? Sebenarnya secara mudahnya uh, secara mudahnya adalah teman-teman ini bisa mengikuti gini. Kalau kita mau ngomongin tentang target, sebetulnya target yang ada di Cebu itu kan sudah jelas gitu kan. Kita punya yang namanya itu program 15 gitu ya. Jadi satu agen itu bisa rekrut 15. Kebutuhan teman itu berapa sih gitu. Kalau misalnya teman-teman ternyata membutuhkan tambahan uang dalam 1 bulan itu adalah 5 juta, berarti teman-teman itu harus 5 bulan. Nah, itu artinya dengan adanya Cebu ini artinya teman-teman itu dengan untuk bisa mencanangkan target yang besar di Cebu. Tidak ada yang susah sebetulnya. Karena yang susah itu adalah mereka yang tidak memiliki ilmu. Sedangkan kalau di Cebu ini setiap hari saya ajarkan teman-teman untuk menambah ilmunya dan menambah actionnya. Ilmu apa teh? Banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal selling ini. Bagaimana branding, bagaimana membangun edukasi. Kemudian kemarin juga saya share tentang bagaimana teman-teman juga mengedukasi dengan cara yang lucu-lucu, dengan memiliki meme yang lucu gitu kan. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang bisa teman-teman lakukan sehingga matanya customer yang awalnya itu dia tidak terbiasa atau tidak tahu dengan yang namanya Cebu ini, kemudian mereka mulai terbiasa dengan Cebu ini, gitu kan. Itu apaan sih? Gitu kan. Dikit-dikit kita munculin foto-foto yang lucu, dikit-dikit kita menarik perhatian mereka dengan meme yang lucu gitu dan sampai pada akhirnya dia terbiasa dan bertanya, itu apaan gitu. Nah, ilmu seperti ini yang juga akan menunjang sekali ketika teman-teman mau punya berapapun target yang dimiliki oleh teman-teman. Mau 50, mau 100 agen dalam 1 bulan. Nah, itu pasti bisa dicapai. Yang penting adalah satu, ilmunya ada. Yang kedua adalah actionnya juga kuat. Gitu kan. Yang ketiga adalah evaluasinya juga harus kuat. Jadi ilmunya ada, jalankan gitu kan. Kemudian setelah dijalankan dievaluasi mana sebenarnya yang paling mendukung saya untuk mencapai target. Oke, taruhlah kita punya target masing-masing dari satu agen itu adalah 100 agen. Maka ketika kita dengar 100 agen, oh my god itu target gede banget gitu kan 100 agen. Terlihat besar ketika teman-teman membungkusnya dalam 100. Tapi lihat bahwa dalam 100 itu sebetulnya teman-teman punya waktu 30 hari untuk mencapai 100 agen. Artinya 100 dibagi 30, maka teman-teman ini punya target itu dalam 1 hari hanya rekrut 3 sampai 4 agen dalam 1 hari. Dan mulai itu kelihatan menciut sedikit gitu kan bahwa kalau 3 sama 4 kayaknya masih masuk akal nih. Nah, gitu kan. Nah, maka setelah itu apa yang harus dilakukan ketika teman-teman mau mencapai target 3 sampai 4 agen setiap hari. Siapkan teman-teman database-nya. Gitu kan, kira-kira saya mau jualan kemana. Nah, seperti yang saya bilang bahwa si Cebu ini adalah produk yang baru, gitu, maka akses kita untuk menyentuh pasar itu masih sangat luas. Ibaratnya kita kuenya itu masih ada 100%, yang tahu tentang Cebu ini baru 1%. Artinya 99% mereka tidak tahu Cebu itu apa, sehingga akhirnya kita masih punya banyak sekali peluang untuk bisa masuk ke dalam pasar tersebut. Gitu. Pasarnya siapa sih teh? Jangan jauh dulu teman-teman, karena kita ini niatnya adalah untuk membantu orang-orang di sekeliling kita memiliki atau mengetahui tentang produk baru, kemudian salah satu bisnis baru yang bisa mereka kerjakan, maka sapu bersih dulu orang-orang yang kenal dengan kita. Gitu kan, sapu bersih dulu orang-orang yang akan kita bantu dulu. Siapakah mereka? Bisa kakak kita, adik kita,
keluarga kita, kemudian anak kita kalau sudah punya anak, kemudian juga suami kita juga ikut bantu gitu kan, atau suami kita juga ikut terjun karena suami kita pun punya networking yang berbeda dengan kemudian kerabat kita. Orang-orang yang mengenal Anda itu dulu yang harus Anda tawarkan, gitu kan. Itu dulu yang harus Anda kenalkan, gitu kan. Makanya kenapa saya Tinggal sedikit. Wah, kayaknya hari ini aku perlu banget deh belanja bulanan paket. Aku sudah teh itu gimana? Bahkan produknya juga belum nyampe ke saya, masih dikirim dari Bandung ke Kalimantan, ada yang ke Cilacap, ada yang kemana. Gimana teh? Kalau kayak gitu, ya tetap kita tetap memberikan yang namanya edukasi terkait dengan si Sebu ini apa sih yang bisa dijadikan bahan atau peluang. Kenapa teman-teman kemudian tertarik masuk ke Sebu, itu saja sudah menjadi salah satu pengalaman. Contoh, saya tertarik masuk ke Sebu karena saya diajak sama Teh Indari. Habis Teh Indari masif banget sih, saya kan jadi penasaran. Kemudian saya baca landing page-nya begini, begini, begini. Membaca itu adalah knowledge. Membaca itu adalah ilmu. Dan ilmu itu yang harus Anda share. Oh, ternyata di Sebu ini seperti ini. Oh, ternyata sabun itu sebenarnya yang mengandung deterjen adalah sabun yang banyak mengeluarkan busa. Dan di Sebu ternyata tidak mengeluarkan busa karena sabun yang mengandung deterjen itu tidak bagus. Jadi produk knowledge-nya pun teman-teman bisa tahu dari apa? Dari hasil membaca. Gitu kan. Oke, jadi harus semangat tuh teman-teman, harus masif untuk memberikan edukasi. Jangan malu-malu. Ada nih sales yang suka malu-malu. Gitu kan, sales malu-malu untuk share tentang apa yang dia jual. Sales yang merasa tidak punya waktu untuk mempromosikan. Sales yang asapabaliut dengan dagangan-dagangan yang lainnya. Nah, teman-teman harus percaya diri untuk mempromosikan Sebu, sehingga aura semangat dan aura percaya dirinya itu yang akan menular kepada orang-orang yang saat ini mungkin menjadi target market Anda. Tiba-tiba mungkin suami Anda, ih kok istri saya kelihatan happy banget ya setelah gabung di Sebu ya, setiap subuh ternyata istri saya tuh belajar, wah saya juga nih punya jaringan nih gitu, saya punya networking nih, bapak-bapak yang mungkin sekarang ini lagi empot-empotan juga karena di PHK lah atau kayak gimana, saya juga mau gabung di Sebu gitu kan. Bahkan suaminya pun ikut terinspirasi dan ikut tersetrum karena ngelihat apa? Ngelihat semangat kita yang menggebu-gebu di Sebu ini. Jadi target itu hanya bisa tercapai kalau teman-teman itu satu yakin gitu kan bahwa target bisa tercapai. Kedua, aura semangatnya nyampe kepada orang lain. Sehingga akhirnya pembeli itu tidak canggung untuk melakukan transaksi dengan Anda. Bayangkan kalau misalnya Anda ditawarkan oleh seseorang dan kelihatan dia ragu dan tidak menguasai produk knowledge, saya yakin Anda sendiri juga tidak akan membeli. Tapi ketika Anda ditawarkan oleh seseorang, seorang sales yang dia berapi-api, dia cara menceritakannya juga menyenangkan, udah deh kita terhipnosis untuk kemudian melakukan pembelian kepada dia gitu. Nah, jadi teman-teman penting banget memiliki target. Jadi target itu pastikan bahwa silahkan Anda bisa bikin target sendiri. Kalau misalnya Anda tidak yakin dengan membuat target sendiri karena kebutuhan Anda juga besar, ya udah ikuti target yang dimiliki oleh 9, teman-teman bisa rekrut 15 agen, udah dapat handphone baru, gitu kan. Udah dapat challenge-challenge dan reward-reward yang akan diberikan oleh Sebu. Nikmati itu, jalankan itu, capai itu. Nah, inilah satu peluang yang bisa teman-teman dapatkan di Sebu juga. Target tercapai, teman-teman akan mendapatkan lebih. Seperti yang saya bilang bahwa mereka yang bekerja lebih lah yang akan mendapatkan lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini masih gitu-gitu aja, siapa tahu bahwa teman-teman ini memang cara bekerjanya belum cara bekerjanya belum lebih, masih ragu-ragu juga,
dan masih apa ya, belum 100% untuk membawa bisnis yang teman-teman jalankan ini untuk melesat lebih baik. Kalaupun misalnya resesi sampai terjadi di Indonesia, saya ingin bahwa teman-teman jangan sampai resesi semangat, jangan sampai resesi untuk berdoa, jangan sampai resesi juga networking-nya, jangan sampai teman-teman resesi untuk hal yang lainnya. Karena teman-teman ingat bahwa bagaimanapun kondisi yang akan kita alami, semangat dan harapan itu yang akan sangat membantu kita. Ketika teman disebut banyak harapannya, apa yang diharapkan di Cebu ini, sehingga akhirnya teman-teman bisa terus bergerak, terus bergerak. Di saat yang lain turun, teman-teman harus tetap naik. Ketika teman-teman naik, bahwa saya di Cebu ini ketika pendapatan saya meledak, ketika pendapatan saya, bahkan dari pendapatan saya sekecil apapun, saya akan niatkan untuk membantu orang lain. Rekrut agen, satu kali rekrut itu dapat 100.000, niatkan, saya akan sedekahkan sebagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Niatkan bahwa semua bisnis yang kita jalankan itu ada satu targetnya, lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di Cebu ini auranya sama gitu. Auranya adalah bahwa bisnis itu adalah salah satu jalan untuk meluaskan manfaat kita gitu. Nah, ini ada Cebu, ada produk baru yang pasarnya masih luas, dan saya yakin teman-teman dengan apa yang saya sampaikan di sini dan dijalankan, saya yakin teman-teman ini bisa menjadi agen-agen yang hebat. Demikian, dan kita akan buka tanya jawab. Silakan. Oke, host. Silakan kalau mau tanya. Mohon maaf saya masih tetap belum bisa buka video, tapi mudah-mudahan suara saya cukup mengakomodir ya teman-teman yang mau chat. Silakan. Nah, di sini yang mau nanya boleh pakai chat saja, nanti saya jawab, atau buka mic-nya juga sangat boleh gitu. Di sini ada partisipannya, ada berapa ya Miss Sebu? Partisipannya ada 19 orang. Ada Pak Ali, ada Mbak Alma, ada Mbak Arianti, ada Mbak Cheryl. Mbak Cheryl ini dari Kalimantan ya kalau nggak salah. Ada Mbak Cynthia, Mbak Dewi, kemudian ada di sini ada ini nih, ada iPhone. Saya nggak tahu, coba pakai nama yang lengkap, jangan iPhone ya. Ada Mbak Nisa, ada Mbak Samsung Galaxy S9 Plus. Kalau bisa coba namanya diganti pakai nama sehingga saya bisa menyapa. Silakan yang memang mau bertanya, saya sangat welcome, dan mudah-mudahan Zoom pertama ini tidak mengecewakan ya teman-teman. Saya benar-benar appreciate banget untuk teman-teman yang memang sekarang lagi sudah gabung menjadi agen, dan Masya Allah, insya Allah juga mudah-mudahan Cebu ini bisa menjadi salah satu jalan kita terus bergerak, dan terus bergerak. Mangga, ada Mbak Isgi. Silakan Mbak Isgi, kalau mau nanya Mbak Isgi, atau buka mic-nya juga silakan. Iya, tinggal nanti tak bawa ke sana. Level 9 ya. Oh, 700. Oh, nggak perlu. Pasang. Halo. Halo yang lain, nggak ada pertanyaan nih? Ya. Silakan. Yuk, siapa? Dewi Nares. Oke, gimana Mbak Dewi, sehat? Ya, alhamdulillah Teteh. Mangga, sok. Nyalain dulu videonya. Oke. Ya Teh, kan saya fashion ya Teh ya, udah 5 tahun belakangan. Kemudian ini saya mau combine apa sih bisnis baru gitu. Ini nanti rencana anak saya nanti yang akan terusin. Nah ini bisa ya Teh ya, jadi masuk palu gada nih Teh. Jadi kan harus sistemnya itu kan kita mesti jadi kalau fashion udah beres, insya Allah udah ada timnya. Nah sekarang baru mau buka tim buat Cebu ini.
Gimana Teh anjurannya buat mulai baru ini? Saya baru seminggu ya, alhamdulillah udah banyak reseller yang gabung. Ya, Alhamdulillah. 2 minggu kalau nggak salah. ya. Gitu Teh, ada Oke. sarannya Teh. Mangga. Makasih. Sebetulnya kalau konsep Palu Gada itu tidak saya anjurkan untuk yang tidak memiliki sistem. Tapi ketika kita memang sudah memiliki sistem, kita sudah enjoy dengan bisnis yang sebelumnya, kita bisa masuk ke dalam bisnis-bisnis yang lainnya. Karena gini, sekarang ini di masa pandemi saat ini semua orang harus cerdas untuk mengambil peluang. Kenapa saya mengambil peluang si Cebu ini? Karena Cebu itu adalah produk baru. Peluangnya sangat besar. Orang belum banyak yang tahu gitu kan. Beda kalau misalnya kita menjual produk yang orang sudah tahu, pasti kanan kiri depan belakang tetangga keluarga udah tahu gitu, sehingga akhirnya peluang kita untuk menawarkan juga agak lebih tipis. Nah, beda dengan yang si Cebu. Nah, beruntunglah sebenarnya Mbak Dewi ini punya jaringan reseller yang kemungkinan besar reseller ini juga bisa diedukasi terkait dengan si Cebu itu apa. Mereka bisa direkrut untuk menjadi resellernya kita, tapi juga diajarin bagaimana mereka tetap konsisten untuk melakukan bisnis di gamis, tapi juga mereka konsisten dan mulai membangun bisnis di sabun ini atau di skincare kita ini. Nah, artinya sangat boleh untuk dilakukan. Masalah Palu Gada itu mah kalau menurut saya tetap bangga menjadi Palu Gada. Yang penting adalah hanya kita yang tahu berapa jumlah uang yang masuk ke dompet kita. Benar nggak? Masa kita mau bilang, ih kamu Palu Gada, terus udah gitu kita hilangkan saja peluang yang sebenarnya adalah peluang yang sangat besar. Gitu. Jadi buat Mbak Dewi selamat, jaringan reseller yang sudah dibangun selama 5 tahun sangat mungkin kemudian bisa dimasukkan dengan produk yang baru. Informasikan kepada mereka dengan sangat baik bagaimana produk ini bisa penetrasi pasarnya lebih besar karena tidak sesak jalan pemasarannya karena masih baru dimulai, dan usahakan bahwa kita ini menjadi orang yang pertama gitu mengikuti Cebu ini. Mungkin tahun depan atau beberapa bulan ke depan, saya yakin agen-agen yang nanti dimiliki Cebu itu jauh lebih banyak gitu kan. Makanya ambil bagian dari sekarang, jangan sampai mereka ketinggalan gitu kan. Indonesia ini kan besar sekali. Nah, yang kedua yang harus di-share kepada teman-teman itu bukan hanya sekedar mereka menggunakan produk Cebu, tapi bagaimana mereka menggunakan produk Cebu ini sebagai kendaraan mereka untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Banyak sekali pebisnis-pebisnis yang dia itu kemudian down bisnisnya karena konsep mereka itu hanya jualan. Gitu. Yang jualan gamis hanya jualan gamis, sedangkan orang tidak butuh gamis. Yang jualan furnitur dia hanya furnitur yang dijual, sedangkan orang tidak butuh furnitur di saat ini. Yang jualan kosmetik dia hanya jualan kosmetik, sedangkan orang mungkin lebih ngurusin perutnya daripada kosmetik. Maka apa yang harus dijual di Cebu ini? Peluang mendapatkan uang. Itu yang harus difokuskan oleh kita. Peluang mendapatkan uang. Ini ada peluang untuk mendapatkan uang. Ayo ikutan, karena ini produk baru. Peluang mendapatkan uangnya inilah yang lagi dicari oleh banyak orang. Ya, peluang mendapatkan uang. Jadi, informasikan kepada teman-teman, jangan cuma jualan produk Cebunya, tapi bagaimana produksi Cebu ini menjadi peluang untuk mendapatkan uang di masa pandemi. Ya, begitu. Dan enaknya lagi nanti Mbak Dewi bisa mengkombinasikan jualan gamisnya itu seperti apa. Bikin paket-paket yang cantik antara gamis dengan Cebu itu sangat mungkin. Misalnya bikin paket peluang. Dia bisa join ke Mbak Dewi senilai sekian, dapat produk gamis dan dapat produk Cebu. Kenapa tidak? Gitu kan. Kombinasikan produk-produk yang kita miliki sehingga akhirnya branding kita walaupun Palu Gada nancep. Ya, oke. Gitu kira-kira. Makasih Teteh. Sama-sama. Oke, ada yang nanya ya, ini Mbak Karti, Teteh mau nanya, adakah ketentuan kita untuk menjual di marketplace, misalnya harganya gitu? Oke, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang marketplace, banyak sekali yang main ancur-ancuran lah di marketplace, dan saya mohon kepada semua agen yang mau main di marketplace, tolong jaga harga kita. Jangan diancur-ancurin dari awal hanya karena kita pengen
untung 10.000 kemudian kita jual di bawah standar kita. No, saya pengen bahwa si Cebu ini dijual dengan harga yang memang masuk akal dan memang harga ecer tertinggi. Contoh, misalnya harga Cebu ini untuk mereka konsumen itu adalah 200.000 untuk yang moist glow, 45.000 untuk yang antiseptik. Nah, jangan sampai dijual di marketplace diturunin hanya untuk kita dapat untung gitu. Ya, kecuali kalau misalnya teman-teman pengen kasih harga reseller, misalnya moist glow jadi 175, tapi ada mereka harus beli sekian misalnya kayak gitu. Mereka ada quantity yang harus mereka raih ketika mereka memang akan beli sekian banyak lebih daripada satu. Ya, jadi intinya adalah jangan mulai. Teman-teman boleh lihat deh, di Tokopedia, saya punya Tokopedia juga, Inscript Kreatif. Nah, di sana itu buku-buku yang saya jual tidak ada yang namanya diskonan. Di sana di Tokopedia Inscript Kreatif itu adalah buku-buku dengan harga normal, gitu kan. Tapi kalau saya bikin promo, saya masuk ke jaringan saya kayak ke agen yang ke grup reseller, grup konsumen, langsung yang dia itu tidak pakai Tokopedia itu saya ada harga diskon dan lain-lain. Walaupun limited, ya limit banget. Misalnya hanya dalam 1 hari mereka bisa dapat diskon sekian. Tapi di Tokopedia saya jaga bagaimana buku-buku saya itu harganya itu adalah harga normal. Ya, jadi saya tidak mau ada yang mulai berpikir menjual di bawah harga. Oke. Kemudian Mbak Isgi, Teteh, tips biar nggak malu di depan kamera gitu. Maaf, saya ini orangnya pemalu di depan kamera. Belum siap terkenal. Oke, teman-teman, salah satu kemampuan seorang sales yang dia akan sukses untuk menjual adalah komunikasi, baik secara lisan ataupun secara tulisan, baik secara ketemu langsung dengan orang, audiensnya ada di depan mata kita, atau secara Zoom seperti ini, gitu kan, yang virtual, gitu kan. Gimana caranya biar nggak malu di depan kamera? Sedangkan kunci sukses untuk sales itu adalah dia lihai berkomunikasi lisan tulisan. Ya harus dilatih gitu kan. Kita akan tetap malu ketika kita tidak melatih diri kita. Orang yang pemalu, dia akan menjadi sangat berani ketika dia berproses melatih dirinya menggunakan mengikuti arahan-arahan. Misalnya kayak gini. Untuk public speaking, arahannya adalah 1, 1, 2, 3. Diikutin. Awalnya ya malu. Nanti ke depannya setelah berproses, setelah kita mengikuti arahan tersebut dan mau untuk latihan, insya Allah itu menjadi sangat mudah. Dan tips bagi saya, teman-teman yang sudah punya jaringan reseller, rajin-rajin nge-zoom sama resellernya itu juga bagus. Biasanya itu booster banget buat mereka semangat untuk jualan sebuahnya kita. Belum siap terkenal, kalau menurut saya sekarang terkenal itu wajib, populer itu wajib, karena populer dan terkenal itu bikin banyak orang lebih semangat untuk membeli produknya kita, karena branding itu sangat menentukan orang untuk membeli produknya kita. Saat ini persaingan sudah sesak di mana-mana, tapi biasanya orang akan memilih yang branding yang dia kenal dulu, yang kuat banget dikenal, yang followernya banyak, sehingga akhirnya apa? Kepercayaannya tumbuh dan akhirnya dia merasa bahwa nyaman untuk bertransaksi dengan dia. Maka tidak heran bahwa seorang artis Raffi Ahmad dia dibayar 1 miliar hanya untuk 1 kali tag di Instagram, 1 kali mempromosikan produk di Instagram. Kenapa? Karena dia sudah populer, gitu. Karena dia sudah sangat bagus brandingnya, sehingga orang juga kalau mau bayar dia 1 M, mungkin dia bisa dapat lebih daripada itu. Gitu. Jadi teman-teman nggak boleh pemalu sebagai seorang sales dan nggak boleh belum siap terkenal, harus mau untuk terkenal, walaupun ada positif dan negatif dalam hal apapun ya. Mau terkenal juga pasti salah satu negatifnya adalah mungkin nanti teman-teman jadi punya haters gitu ya, teman-teman. Nah, intinya kayak begitu. Tapi memang harus siap untuk melakukan banyak hal dan siap populer, wajib untuk populer. Gimana caranya bahwa orang kenal sama kita dan dia percaya untuk bertransaksi dengan kita. Seperti itu, Mbak Isgi. Silakan yang lainnya.
Di sini ada Mbak siapa lagi? Ada Mas Sebu. Waduh. Ada Mbak Rida Cilacap. Halo partner, apa kabar? Kemudian ada Mbak Nisa, ada Mbak Sinta, ada Mbak Moko Magelang ya. Ada Mbak Karti. Halo, silakan Mbak Sheryl mau tanya Mbak Sheryl. Teh, bagaimana menyiasati ongkir yang mahal namun tetap menjaga harga tidak menjadi sangat mahal? Sebentar, saya buka lagi. Sorry, teksnya. Sorry. Teh, bagaimana menyiasati ongkir yang mahal namun tetap menjaga harga tidak menjadi sangat mahal? Kalimantan sangat jauh. Betul, Kalimantan sangat jauh. Kalau saran saya adalah jadi stokis gitu kan. Jadi kayak gini, saya punya tim di mana namanya di Papua dan Papua itu jauh lebih mahal dibandingkan kirim ke Kalimantan. Papua itu sekitar 90.000 untuk ongkos kirimnya ke sana. Maka kemudian saya sarankan bahwa dia itu menjadi stokis wilayah sana. Gitu kan. Jadi dia itu membeli produk dalam jumlah banyak, walaupun ke sana pakai ekspedisi yang paling murah dan paling lama. Tapi intinya adalah dia bisa mendapatkan harga yang murah dan itu bisa mendapatkan menjual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena membeli satu itu tetap hitungannya 1 kilo, 1 kilo ada berapa biji, 2, tetap hitungannya adalah 1 kilo. Jadi yang harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pebisnis adalah kita berpikir kira-kira yang harus dilakukan oleh kita untuk bisa mensiasati ongkir itu seperti apa. Jadi pasti pilih ekspedisi yang paling murah, tapi biasanya customer juga tidak mau gitu kan untuk terlalu lama. Nah, ini ada nih JNE Truck atau Lion katanya gitu. Yang kedua adalah siapkan barang lebih banyak di Kalimantan yang dikirimnya itu langsung banyak. Nah, bagaimana teh? Saya kan tidak punya modal teh gitu kan. Kalau saya harus pesan barang banyak gitu dalam satu waktu. Siapkan dari sekarang orang-orang Kalimantan yang mau pesan barang atau mau pesan sebu itu, coba di list dulu. Siapa nih yang mau order sebu dari Bandung nih? Ini produk yang lagi ngehits nih di Bandung. Orang Kalimantan kalau dengar kata Bandung, dia seneng banget. Produk-produk yang ada di Bandung diserang, diserbu, diborong sama orang Kalimantan. Mulai dari sekarang penetrasi di Kalimantan gitu kan. Gimana caranya bahwa lebih banyak orang Kalimantan tahu bahwa ini ada produk baru dari Bandung yang lagi ngehits. Nah, mulai di PO gitu kan, mereka PO, kalau perlu mereka bayar dulu gitu kan dari awal, kemudian kirimnya bareng-bareng gitu kan. Sambil kirim barang misalnya ada yang beli 30 orang gitu kan. Nah, dari keuntungannya gitu kan, itu nanti Mbak Sheryl bisa stok lagi lebih banyak gitu. Jadi keuntungan dari si Sebu ini jangan dulu dipakai untuk apa-apa selain untuk nambah stok si Sebu supaya uangnya berputar terus gitu. Karena orang Kalimantan ini daya belinya memang sangat tinggi gitu kan. Ya betul, marketnya sangat besar di Kalimantan. Jadi teman-teman yang ada di luar Jawa gitu kan, yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di mana, teman-teman tuh siap-siap bakalan kebanjiran. Katakan bahwa Sebu ini adalah produknya Bandung, produknya Indonesia, dan orang-orang yang ada di sana itu suka gitu kan dengan adanya dengan produk-produk yang ada di Mungkin Pak Ali kasih insight untuk teman-temannya. Ada Mbak Cynthia Citra juga ya di sini. Oh, suaranya hilang. Masa sih? Masih hilang? Nah, ada.
Oke, mangga. Silakan yang mau nanya lagi atau yang mau sharing, mangga silakan. Intinya teman-teman, sambil saya nunggu ada yang nanya, intinya adalah Cebu ini adalah produk baru, Cebu ini adalah produk Bandung, yang kalau orang luar atau orang luar Jawa kalau dengar produk Bandung, wow gitu kan, cewek Bandung, wow gitu, produk Bandung, wow gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar bisa melakukan penetrasinya itu dengan sesmart mungkin. Termasuk juga teman-teman harus menjadikan bahwa si Cebu ini adalah peluang untuk mendapatkan uang di masa saat ini. Oke, Pak Moko, mohon maaf saya memang nggak keluarkan layarnya karena saya lagi sama anak saya yang bungsu gitu kan. Mohon maaf saya ibu-ibu yang masih menyusui, jadi kalau misalnya terhambat pada saat nge-zoom anak saya pengen sama saya mohon maaf tidak bisa buka komputer, tidak bisa buka layarnya. Silakan Pak Moko, kalau ada pertanyaan, mangga. Gambar presentasinya atau gambar pematerinya kok nggak muncul ya Mbak Indra, Mbak Endari? Ya memang saya tidak pakai Di sini layar. gambarnya cuma blank aja nih. Iya betul Slide. Pak Moko, mohon maaf. Oh, nggak pakai layar. Saya tidak pakai ini. Oh. Saya tidak pakai komputer, tidak Jadi hanya pakai voice aja layar ya? memang. Ya. Nggak pakai slide. Betul, tidak pakai slide juga. Kita lagi Oh, nggak pakai ngobrol-ngobrol slide. cantik. Nggak pakai. Ya. Betul. Oh, gitu. Tapi Pak Moko, dari pemaparan saya saat ini yang barusan saya paparkan, apa yang Pak Moko kemudian dapatkan? Insight apa yang Pak Moko dapatkan? Bentar Mbak, lanjut dulu aja. Saya belum bisa nangkap secara, tapi secara gambar besarnya memang produk ini bagus. Satu. Yang kedua, produknya masih baru, jadi masih banyak orang yang belum tahu. Kesempatan besar untuk melakukan penetrasi pasarnya, Mbak Indah, gitu. Betul, betul banget. Magelang terus yang ketiga, jangan hanya jualan, tetapi ini ada peluang mendapatkan uang dari hasil jualan itu. Jadi berjualan sambil mendapatkan uang. Dalam artian, memang kalau jualan itu pasti ada uangnya ya, gitu ya. Tapi penetrasinya kita orang pakai produk ini sekaligus mendapatkan bati, gitu, mendapatkan untung, gitu. Tidak hanya pakai, tapi juga dapatkan untung dari pemakaian itu. Seperti itu Mbak Indari, menangkapnya. Betul. Kenapa saya share terkait dengan Cebu itu menjadi produk yang menjadi peluang untuk mendapatkan uang, karena banyak sekali pebisnis yang drop jualannya. Mereka ini hanya berpikir tentang jualan. Kenapa kok nggak ada yang beli baju saya? Kenapa nggak ada yang beli furnitur saya? Karena mereka hanya berpikir orang beli, orang memberikan uang kepada dia dan dia keluar barangnya. Tapi dia tidak berpikir kalau orang yang membeli ke dia, kemudian dia mempromosikan kembali produknya, kemudian dia bisa menduplikat lagi produk itu, membeli lagi sesuai dengan produk yang juga dia beli awalnya dari kita. Jadi dia punya apa? Dia beli untuk dirinya, tapi dia juga bisa menjual kembali produk dia karena dia penikmat daripada produk tersebut gitu. Jadi pebisnis sekarang hanya berpikir kenapa orang tidak membeli produk saya. Seharusnya dia sudah bisa membuat pola baru bahwa orang tidak membeli produknya karena orang hanya mengeluarkan uang untuk itu. Tidak ada yang namanya itu setelah mengeluarkan uang, dia akan mendapatkan uang. Nah, si Cebu ini harus kita campaign sebagai dia pakai dan juga bisa jualan. Seperti itu. Oke. Ya. Kemudian, jadi konsumennya juga sebagai penjual tuh Mbak Indari? Bisa. Nanti konsumennya dia pakai, kemudian dia oke, dia bisa jadi reseller kita. Atau dia ditarik jadi agen kita. Gitu. Ayo, jangan pakai. Gitu kan. Jadi akhirnya konsumen menjadi penjual, terus tambah banyak, seperti itu. Iya, siap. Itu insight yang saya dapat untuk sementara ini, Mbak Indari. Oke, terima kasih Pak Moko. Jadi siap ya, mau berapa agen dalam satu, bisa ngejar 15 agen sampai tanggal 9?
Tanggal 9 September. 9 Agustus, Pak. Waduh, akhir lagi. Bisa, Kita, Bapak, kata bisa. saya, Ya, di mulai networking terdekat, keluarga kita, kakak kita, adik kita, anak kita, kemudian istri kita, kemudian tetangga kita, kerabat kita, mulai dari yang terdekat. Karena ingat sekali lagi, Cebu ini adalah produk baru, jangan sampai mereka ketinggalan mendapat peluang lebih banyak. ya. Jadi gambar siapa nih? Ada bayi ya. Oke, Mas. Silakan. Kecilin. Pak Ali silakan sharing something di sini. Halo. Ya, silakan Pak Ali. Halo teman-teman semuanya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak. Halo teman-teman, saya dengan Ali dari PT MMJ. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Indari atas sharing yang luar biasa mengenai target untuk yang bisa kita jalankan di sistem Cebu ini ya. Saya akan sharing sedikit mengenai Cebu Sistem 15. Bagi teman-teman yang belum mengenal Cebu Sistem 15, ini adalah sistem yang kami buat untuk memudahkan teman-teman agen mencapai penjualan dengan pola 15 konsumen baru di setiap bulannya selama 1 tahun. Jadi kalau teman-teman bisa menjual 15 kepada konsumen baru di setiap bulan, itu kita akan menciptakan sekitar 180 loyal customer. Nah, itu akan menjadi aset kita untuk bisa memperoleh penghasilan yang luar biasa di tahun kedua. Intinya di tahun pertama ini kita harus melakukan kerja keras, tawarkan kepada 15 konsumen baru setiap bulannya. Setelah jalan 1 tahun, insya Allah dengan 180 loyal customer, kita bisa menikmati hasil yang luar biasa dari bisnis Cebu ini. Peluangnya masih sangat besar karena agen yang join juga belum terlalu banyak. Kita juga di sini mendapat bimbingan langsung dari Teh Indari. Teh Indari ini untuk di Facebook social selling itu menurut kami sangat luar biasa. Kita tinggal mengadopsi sistem yang diterapkan sama Teh Indari, insya Allah hasilnya pasti jos. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan Teh Indari dilanjut. Mangga. Nuhun pisan Pak Ali. Masya Allah. Lihat juga Pak Ali. Pak Ali join di Cebu juga ya. Saya lihat flyernya. Halo, Oke. Ya. Ya, Halo. oke. Terima kasih. Teh Indari. Halo. Muhun. Halo, Teh Indari. Muhun. Ya, Bapak. Assalamualaikum semuanya. Teh Indari, saya Waalaikumsalam. Komarudin. Masya Allah. Komarudin ini lagi on the way keluar kota, jadi nggak bisa ditampilin juga itu videonya. Izinkan saya sedikit cerita aja. Urian Dongeng ini komandan. ya. Oke, Pak Moko, selamat pagi. Dongeng siapa? Saya mau bercerita Teh Indari mungkin 2-3 menit aja. Jadi Silakan nih, Bapak. ceritanya ada 2 pendaki naik gunung. Setelah sampai puncak itu mereka harus bergegas turun lagi karena memang udaranya sudah dingin banget. Kemudian 2 orang pendaki ini bergegas turun ke bawah. Di tengah perjalanan itu ada menemukan satu pendaki yang terluka kakinya. Dia nggak bisa turun ke bawah itu. Nah, dari 2 pendaki ini yang turun tadi, 1 orang dia langsung turun karena jangankan nolong orang lain, nolong dirinya sendiri aja yang kedinginan dia udah nggak tahan gitu. Tapi yang satu lagi pendaki itu, dia tetap menolong orang yang tadi kakinya itu ada masalah, terluka. Sehingga itu orang yang kakinya terluka sama pendaki yang satu itu, dia angkut di punggungnya. Kemudian dengan tertatih-tatih, dia turun ke bawah dan
Alhamdulillah selamat sampai di bawah. Kemudian dia bertanya ke masyarakat sekitar, di mana pendaki yang duluan tadi terjun ke bawah, turun ke bawah tadi. Ternyata yang pendaki sendirian turun ke bawah itu tidak ditemukan. Kemudian sudah beberapa lama baru ditemukan oleh masyarakat sudah terbujur kaku menjadi mayat. Inti dari cerita ini, kita kalau mau bantu jangan nunggu sampai kita mampu. Kalau kita mau bersedekah jangan nunggu kalau sampai kita kaya. Kemudian dengan membantu yang lain, ternyata kita itu bisa menjadi kuat. Kenapa yang tadi ngebantu itu jadi kuat? Ternyata dengan menggendong dan dia menggunakan energi yang besar, kemudian dia dengan napas yang ngos-ngosan, suhu tubuhnya meningkat. Di samping juga suhu tubuh meningkat itu karena adanya kontak antara dua orang itu. Jadi itulah yang menyelamatkan sebetulnya dengan membantu orang dalam keadaan tertatih-tatih kita dan yang dibantu juga selamat, alhamdulillah. Nah ini saya ingin teman-teman bisa ngambil pesan moral dari cerita ini adalah kita memulai, kita bantu saudara-saudara kita, bantu teman-teman kita untuk tadi mendapatkan peluang penghidupan yang lebih bagus melalui Cebu ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, Teh Indari. Masya Allah, terima kasih Bapak, terima kasih. Pak Komar ini adalah owner dari Cebu ya, teman-teman. Dan teman-teman berkesempatan di meeting pertama kita berkenalan dengan Pak Haji Komar, Masya Allah. Pisan Pak. Ya, baik kalau begitu kita akan diskusi lagi setelah seri Zoom pertama kita. Mudah-mudahan bisa memboost semangat dan bisa target teman-teman supaya lebih berani menetapkan target. Tujuannya untuk apa? Salah satunya adalah bantu oleh kita. Ingat sekali lagi ada quote yang bagus. Kalau mau bantu jangan nunggu kita mampu. Kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Mari kita dari nol bareng-bareng di Cebu dan kita kaya bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, kita keren bareng-bareng dan kita saling ini kasih bangun kini teriak ki. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh.